Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu hadirin jamaah pengajian rutin pimpinan ranting Aisyah Kerembangan Utara yang dirahmati oleh Allah. Syukur kita panjatkan kepada Allah dengan bacaan alhamdulillah atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah, yang sampai saat ini kata Quran, kalau kita ingin menghitung nikmat Allah dipastikan tidak bisa. Kalau hitungan kita paling tinggi, paling triliun, miliar. Kalau kita hitung nikmat Allah, yakin tidak bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Siapapun yang ingin menghitung nikmat Allah, kata Allah, pasti tidak akan bisa. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang mewariskan dua hal, Quran dan Sunnah, untuk menjadi pedoman kita, dan jika itu kita pegangi, kita jadikan tongkat, insya Allah tidak akan tersesat. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sampai pada hadis yang ke-25 dari kitab hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawah HP bisa diketik hadis ke-25 Arba'in Nawawi, insya Allah nanti keluar matan hadisnya, saya bacakan. An Abi Darrin, dari sahabat Abi Dar Al-Ghifari, an-nanasan, sesungguhnya manusia, min ashabin Nabi, dari para sahabat Nabi, qalu, mereka bertanya, lin nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Nabi Rasulullah, dahaba, pergi, ahlud dusuri, orang-orang kaya, bil ujuri, dengan banyak sekali pahala. Pahala apa saja? Yusalluna, mereka sholat, kama nusolli, sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna, dan mereka berpuasa, kama nasumu, sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna, dan mereka bersedekah, bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta mereka. Qala, menjawab Nabi, awalaisa, bukankah qad ja'alallahu, Allah telah menjadikan, lakum, kepada kamu semua, mata sedekahuna, apapun yang kamu sedekahkan. Apa itu? Inna bikulli tasbihatin, sesungguhnya dengan setiap bacaan tasbih subhanallah, sedekahatan, bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin, dan setiap bacaan Allahu Akbar, sedekahatan, bernilai sedekah. Wa kullu tahmidatin, dan setiap bacaan alhamdulillah, sedekahatan, bernilai sedekah. Wa kullu tahlilatin, dan setiap bacaan la ilaha illallah, sedekahatan, bernilai sedekah. Wa amrun, dan memerintahkan, bil ma'rufi, dengan kebaikan, sedekahatan, juga bernilai sedekah. Wa nahyun, dan melarang, an mungkarin, dari perbuatan mungkar, sedekahatan, bernilai sedekah.
wa fi qur'i ahadikum, dan di dalam, mohon maaf, kemaluan salah satu di antara kamu semua, sodakotan bernilai sodakoh. Qalu, sahabat protes, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati, apakah datang, ahaduna, salah satu di antara kami, sahwatahu, berhubungan badan dengan istrinya, wayakunu, dan ada lahu bagi suami itu, fiha, di dalam hubungan badan itu, ajrun, pahala. Qala, menjawab Nabi, aro'aitum, bukankah kamu semua tahu, lau wado'aha, seandainya laki-laki itu berhubungan badan dengan orang lain, fi haromin, yang bernilai haram, akana alaiya fiha wizrun, bukankah itu perbuatan dosa. Pada dari maka demikianlah, jika walaha, jika dia menggauli istrinya, fi halalin, karena itu halal, kana lahu ajrun, maka baginya adalah pahala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi ingin menjelaskan beberapa hal dalam hadis ini. Yang pertama, saya terjemahkan dulu, saya jelaskan. Dulu sahabat itu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dalam hadis lain ada bunyinya seperti ini. Jadi ada sahabat, mungkin saya pernah cerita di sini hadis ini. Jadi ada sahabat kaya, ada sahabat yang tidak terlalu kaya. Sahabat yang tidak terlalu kaya ini madul kepada Nabi. Kalau orang kaya itu kalau sholat, kami juga sholat. Kalau orang kaya puasa, kami juga puasa. Dan giliran orang kaya itu zakat, sedekah, infak, bayar zakat, kami malah yang bagian menerima. Kata Nabi gini, direm-rem hati ini, jika terlalu melongsong. Sahabatku, sedekah yang dikeluarkan oleh orang kaya dengan hartanya itu sudah menjadi porsi mereka. Nah, kalau kita yang tidak punya harta, sedekahnya dengan cara apa? Disebutkan dalam hadis ini, membaca subhanallah sedekah, membaca Allahu Akbar sedekah, membaca alhamdulillah sedekah, membaca la ilaha illallah sedekah, memerintahkan kepada sesuatu yang baik juga sedekah, melarang dari perbuatan yang tidak baik juga sedekah. Bahkan di akhir hadis Nabi sampai bilang gini, bahkan kalau ada suami istri, ada yang masih muda di sini. Nanti saya dipikir ngomong seperti. Bahkan kalau ada suami istri yang berhubungan badan, itu juga bernilai sedekah. Sahabat protes, "Loh, perbuatan enak kok dinilai sedekah?" Ini cerita ini. Nanti jawab gini, lah seandainya orang itu berhubungan badan dengan yang bukan istrinya, bukankah itu dosa? Iya. Nah, makanya kalau dia berhubungan badan dengan istrinya, itu bernilai sedekah dan menghasilkan pahala. Bayangkan, Nabi ngomong sampai bayangkan. Jadi kalau kita ini ditakdir hartanya tidak banyak jalan menuju sedekah. Banyak jalan menuju sedekah. Misal, ono arek cili-cili merusui masjid, pilih buangan sampah nang tempat sampah sedekah. Ono arek cili-cili mlebu metu masjid nggak gawe sandal, misuh sisik, ojo mlebu gak gawe sandal, utawa sikile kotor, bernilai. Atau misalkan nggak ada yang dilakukan sama sekali, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
Atau di hadis yang lain kata Nabi, di tubuh manusia ini ada 360 sendi. Sendi itu ros-rosan dari ojo, ros-rosan. Dan kata Nabi, setiap ros-rosan ini wajib disodakoi. Kata Nabi, dengan apa bisa katanya? Dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi kalau kita 2 rakaat minimal sholat duha, itu kata Nabi sudah impas untuk mensodakoi setiap ruas dari tubuh kita. Makanya untuk ibu-ibu yang paling punya peluang sholat duha paling besar itu adalah ibu-ibu. Karena kadang bapak-bapak ini kira kadang tengah jalan nyetir kadang-kadang gak kelingan. Sementara ibu-ibu kan banyak aktivitas di dalam ruangan. Misal jadi guru, itu kan nyempatnya 5 menit untuk sholat masih memungkinkan. Atau yang tidak ada aktivitas di luar rumah, hanya di dalam rumah, malah bisa duhanya bisa sampai 8 rakaat, tidak hanya 2 rakaat. Jadi untuk ibu-ibu yang atau aku buat sedekah tapi mikir sedekah ya ini dipraktekkan hadis ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, bernilai sedekah. Di hadis yang lain bacalah sebanyak 33 kali. Kalau setiap kali selesai sholat kita bacain, nilainya sama seperti orang-orang yang kaya yang mensedekahkan hartanya. Nah, masalah yang dari Nabi, dari sahabat Nabi waktu itu, sampai ajari saya wirid itu didengar oleh mereka-mereka yang kaya. Nah, akhirnya mereka juga melakukan itu. Ya tetap ayam mandiri yang marah-marah ini. Jadi Nabi Yobis itu takdir, sabari. Bayangkan, sahabat itu dulu kayak gini. Kalau sekarang kan enggak ya. Kalau dulu sahabat itu iri-irian melakukan kebaikan, royo-royoan melakukan kebaikan. Sampai takut ajari piye caranya aku iso menyamai orang-orang kaya dalam hal amal, diajari nanti. Kalau sekarang nggak mau main, nantang kata yang bola. Kalau sahabat-sahabat dulu berlomba-lomba agar kebaikan-kebaikan yang dia kumpulkan menjadi bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah. Makanya Nabi pernah ngendikan, khairul qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi kata Nabi, yaitu orang-orang yang menangi Nabi. Karena apa? Kalau di beberapa hadis, ini salah satu contoh mengapa mereka dianggap sebagai generasi terbaik. Urusan ini takut loh Nabi. Kalau kita kan nggak kepikiran, piye carane kita menyamai amalnya orang kaya. Ini semua tengah warna yang sugih. Malah yang sugih dirasani, sugih. Kalau zamannya Nabi enggak, yang nggak punya duit ini, piye carane ben amal antara orang kaya dan orang yang nggak punya ini tetap sama nilainya. Ya kalau sekarang nantang, nggak usah aneh-aneh. Makanya ini juga bocoran dari Nabi bahwa kita punya peluang yang sangat besar untuk mengumpulkan pahala dari hal-hal yang terlihat remeh. Baca subhanallah wa la ilaha illallah enteng. Tapi ingat, sesuatu yang mudah berpahala itu godaannya pasti ada. Sesuatu yang mudah berpahala godaannya pasti ada. Kita bisa berlama-lama di depan HP. Apakah bisa berlama-lama baca subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Ngadepi HP sak jam kuat malah kurang. Tapi bikin subhanallah wa la ilaha illallah. Paling nek kita hitung 100 kali, paling 5 menit. Tapi kegerus kan jam. Mulai. Makanya dulu Pak Yai dulu kalau ngajari jamaah yang nggak bisa
Nek mari sholat, ojo pindah tiruan aku. Kalau sekarang, kalau sudah bisa doa sendiri ya doa sendiri. Tapi untuk yang belum bisa kan harus diajari kan sama Pak Yai depan yang jadi imam. Alhamdulillah, aku lihat ikut kan. Kalau sudah bisa masing-masing ya semua naik, kalau usah diajari dari Pak. Tapi kalau untuk awam-awam kayak di sekolahan gitu kan Bu ya, kayak di sekolahan sini, kalau setelah selesai zuhur pasti dongo bareng rame-rame. Karena apa? Karena dalam tahap mendidik belajar. Tapi kalau sudah tahu, ya wis diam-diam.